Dari unjuk rasa pembubaran DPR, aksi massa bergeser menjadi solidaritas prekariat. Sasarannya elite yang bebal. Saya Bagja Hidayat dan inilah editorial Tempo. Kematian Afan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 adalah tragedi. Pengemudi ojek online 21 tahun ini tewas digilas kendaraan taktis brigade mobil ketika sedang berada dalam kerumunan massa yang menunaikan hak bersuara dalam unjuk rasa menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Kematian Afan menyulut amarah publik yang meluas ke berbagai daerah. Unjuk rasa itu pun bergeser menjadi solidaritas prekariat. Sasarannya bukan lagi para politikus yang memicu keonaran lewat pernyataan dan perilaku yang tak simpatik. Amuk massa menyasar markas komando brigade mobil Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya di Kuitang, Jakarta Pusat. Bela sungkawa Presiden Prabowo Subianto dan janji menghukum sekeras-kerasnya pelaku pembunuhan Afan tak bisa meredakan amuk massa. Tuntutan pembubaran DPR mungkin bukan gerakan rimpang masyarakat sipil yang jernih secara politik. Mereka paham membubarkan DPR bukan tuntutan yang konstitusional dan demokratis. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 2001 menambahkan pasal 7C ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memproteksi DPR dari pembekuan bahkan oleh dekret presiden. Namun, tuntutan itu bisa kita lihat sebagai bentuk kemarahan publik atas perilaku elite yang tak mewakili kepentingan umum. Kematian Afan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan Prabowo Subianto. Kemarahan massa itu berakar pada sikap presiden yang tak menunjukkan diri sebagai pemecah masalah yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo. 10 tahun memerintah, Jokowi meninggalkan banyak masalah hukum dan ketatanegaraan yang berimbas pada kelesuan ekonomi. Ia menjadikan polisi sebagai alat kekuasaan dengan memberikan banyak keistimewaan anggaran dan jabatan. Bukannya mereformasi kepolisian agar profesional menegakkan hukum, Prabowo menciptakan penyeimbang dengan memuliakan tentara. Dua kelompok bersenjata ini pun berebut pengaruh. Di lapangan, keduanya menjadi backing pengusaha dengan memakai aparat hukum dan kekuasaan. Akibatnya, represi polisi menangani partisipasi publik dalam kebaikan bersama seperti pembuatan undang-undang dan kebijakan makin brutal. Kita cemas tak selamat melewati keadaan kacau ini karena gestur pemerintahan yang tak memberikan ketenangan. Demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah pada 10 Agustus 2025 tak diselesaikan sampai ke Saripati persoalannya. Warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur karena menaikkan tarif pajak secara sewenang-wenang di tengah ekonomi yang lesu. Sampai kini Bupati Pati tak mundur dan pemerintah pusat terkesan melindunginya. Demonstrasi Pati dan aksi massa Jakarta yang diikuti kota-kota besar lain adalah pesan tebal kepada pemerintahan Prabowo yang nirempati. Ketika pemecatan terjadi di banyak industri, pemangkasan anggaran berujung pada kelesuan ekonomi, serta aneka pajak dan tarif membebani masyarakat, Prabowo sibuk bertandang ke luar negeri dan para pembantunya berjoget tak kenal tempat dan waktu. Seperti sedang bermimpi, Prabowo tetap gahar berpidato seolah-olah Indonesia sedang menuju puncak kejayaan. Dalam pernyataan menanggapi kematian Afan, ia meminta masyarakat mempercayai pemerintahannya yang sedang berupaya memajukan Indonesia. Prabowo seperti duduk di Menara Gading dan hidup dengan ilusinya sendiri yang membuatnya tak terkoneksi dengan denyut pikiran publik. Jika Prabowo terus-menerus mengisolasi diri dari masalah real, demonstrasi akan menjadi amuk massa yang bahkan lebih besar dari kejadian pada Mei 1998. Peristiwa 1998 merupakan krisis ekonomi regional yang merembet pada destabilitas politik, sehingga Indonesia punya teman mengarungi jalan rungkat bersama-sama. Kini gejolak sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik dan ekonomi akan menimpa Indonesia seorang diri. Semoga belum terlambat bagi pemerintah serta lembaga legislatif dan yudikatif kembali kepada jalan reformasi dengan cara meyakinkan publik lewat kebijakan-kebijakan rasional yang mementingkan orang banyak. Sebelum bisul kemarahan publik pecah semakin besar.
Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.